Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita masuk ke season 3 untuk tema mengenai klasifikasi SIM. Tadi mohon maaf, ternyata memang sekarang Google Meet, kalau kita buat akun Google Meet itu kita nggak bisa nge-share ya, nge-share bahan presentasi kita itu, entah kenapa ini biasanya bisa gitu ya. Dan yang saya tahu beritanya Google nanti di bulan Oktober itu sudah mulai membatasi user dan juga jam tayangnya gitu ya, 1 jam. Ini saya coba share, nggak bisa ya, tidak dikasih akses. Nah mungkin kalau kalian mau penasaran, coba buat Google Meet, coba meeting dengan teman-teman, bisa nggak ya gitu. Tapi hari ini saya nggak bisa nih, tumben ya. Apa mungkin kesalahan dari saya atau memang dari Google Meet-nya sudah tidak dikasih akses ya untuk share. Oke ya, untuk hari ini kita akan masuk ke klasifikasi SIM ya, klasifikasi sistem informasi manajemen. Jadi memang sebuah tantangan ya untuk mata kuliah yang daring ini ya. Kendalanya pertama sinyal ya itu, terus juga kaitannya dengan hak akses ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya ucapkan terima kasih ya pada yang sudah memberikan link Zoom ini ya. Nanti saya coba ya untuk beli akun Zoom ya. Ya ini yang harus saya lakukan ya, soalnya saya biasa pakai Google Meet. Jadi hari ini Google Meet semakin berkurang ya untuk hak aksesnya. Oke. Nah ini yang materi yang akan kita bahas ya. Hari ini ada banyak yang admit ya, nggak apa-apa ya, karena ini ada beberapa kesalahan juga ya. Oke, suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Ya? Jelas? Oke, terima kasih. Jelas Pak. Jadi materi yang akan dibahas ini pertama mengenai klasifikasi SIM itu ada 2 ya. Nah ini klasifikasi SIM itu ada 2 ya. Nah, nanti dulu ya, bentar dulu. Nah ini ya, pertama operating support system, manajemen support system ya. Operating support system itu kaitannya dengan kegiatan manajemen dalam sebuah sistem informasi yang kaitannya dengan kegiatan sehari-hari ya, rutinitas ya itu ya. Ada 3 bagian ya. Pertama transaksi proses sistem, kedua proses kontrol sistem, ketiga office automation system. Jadi 3 kegiatan ini sifatnya rutinitas operasional ya itu. Jadi kegiatan operasional itu kan kegiatan yang berada pada level low ya. Level low, kegiatan proses bisnis yang berada pada level low management ya, seperti bagian keuangan melakukan sebuah transaksi rutinitas ya untuk merekap transaksi. Nah itu kan rutinitas. Bagian administrasi membuat sebuah laporan kegiatan ya, harian karyawan misalkan ya itu ya. Yang ini kaitannya dengan rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh low management. Nah yang kedua ya, manajemen support system. Nah ini kaitannya dengan membuat sebuah keputusan ya itu. Jadi sistem informasi yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah ini pada tingkat level middle ke atas ya, manajemen, tingkat manajemen manager sampai CIO ya, sampai pemilik perusahaan. Ini ada 4 ya di sini, 1, 2, 3, 4 ya sebenarnya sini ya. Manajemen Information System, Decision Support System, Executive Support System, Business Expert System. Nah kita lihat di sini nama-namanya saja sudah kaitannya dengan sebuah keputusan ya.
Jadi yang di atas ini operation support system kaitannya dengan kegiatan operasional, rutinitas. Sedangkan klasifikasi yang kedua yang kaitannya dengan mengelola ya informasi menjadi sebuah keputusan, maka disebut dengan manajemen support system. Ya, itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang apa itu operating support system? Jadi operating support system itu yang kaitannya dengan proses transaksi yang dilakukan sehari-hari. Agar apa? Tujuannya agar kegiatan yang dilakukan rutinitas itu bisa efisien. Ya, misalkan dari segi transaksi, proses transaksi, sistem proses transaksi. Ya, agar lebih efisien, ya, maka proses transaksi itu dilakukan dengan cara apa? Misalkan transaksi dengan cara online, ya, baik itu menggunakan mobile banking, ya, ATM di gerai-gerai minimarket, itu adalah bagian dari sebuah transaksi proses sistem, ya, yang rutinitas dilakukan sehari-hari, ya, itu tujuannya untuk mendukung, ya, makanya di sini ada teknologi informasi untuk mendukung kegiatan transaksi proses, ya. Terus yang kaitannya juga dengan proses kontrol sistem, ya, ini. Kalau ini kaitannya dengan transaksinya, bagaimana proses transaksi sistem itu bisa berjalan dengan baik, efisien, cepat, ya, akurat. Nah, ini. Terus yang kedua yang kaitannya dengan proses kontrol sistemnya, ya, mengontrol, memonitoring kegiatan transaksi, ya, agar lebih efisien. Bagaimana mengontrol kegiatan yang kaitannya dengan proses produksi, misalkan mengontrol melalui CCTV, yang mana CCTV itu nanti terkoneksi dengan internet, lalu bisa diakses melalui handphone, sehingga dia bisa melihat, memonitor kegiatan produksi kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke pabrik misalkan. Nah, itu adalah proses kontrol sistem untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Biasanya ini dilakukan oleh para manajer, ya. Terus juga office automation system. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan membuat sebuah kegiatan rutinitas menggunakan alat bantu yang otomatis, ya, terotomisasi, ya, itu. Misalkan bagian administrasi membuat sebuah kegiatan yang kaitannya dengan laporan. Bagaimana agar laporan itu dibuat secara cepat, tepat, akurat, efisien, dan bisa diakses 24 jam, maka dibuatlah aplikasi misalkan. Ya, aplikasi untuk menginput data karyawan, ya, itu. Ini dengan menggunakan misalkan, ya, sebuah aplikasi, misalkan menggunakan kalau untuk akuntansi misalkan Accurate, ya, atau menggunakan SAP dan sebagainya, ya, ini. Nanti kalau waktunya sudah habis dikasih kode, ya, biar saya siap-siap. 1 jam kan, ya. Oke, lanjut lagi yang kaitannya dengan tadi, ya, sudah saya jelaskan apa itu transaction, ya, processing system, TPS, kan saya singkat aja TPS, ya. Pertama, kegiatan ini kaitannya dengan mengotomisasi kegiatan dasar, ya, bersifat rutin sebuah organisasi. Kegiatan dasarnya itu berupa apa? Kegiatan rutin sehari-hari yang sifatnya teknikal, administrasi, melakukan pengolahan data, menginput data, itu kan teknikal, rutinitas. Sehingga hasil daripada kegiatan rutinitas ini bisa digunakan, ya, untuk sebuah pengambilan keputusan yang nantinya digunakan oleh bagian manajer, ya, si pemegang keputusan, ya, Chief Information Officer misalkan, pemilik perusahaan, ya. Jadi jelas di sini. Bagian administrasi melakukan pencatatan, lalu diproses datanya sehingga muncullah namanya laporan. Ya, agar proses mencatat ini lebih cepat, efisien, efektif, maka dengan menggunakan alat bantu otomisasi, ya, ini. Ya, misalkan dengan menggunakan Microsoft Word, Excel, nah itu juga bagian dari otomisasi, ya, office automation, ya. Terus diproses datanya sehingga menjadi laporan, ya, laporan keuangan, ya, laporan kegiatan transaksi, laporan penjualan, ya, ini. Nah, ini transaksi proses sistem.
Ya, nah ini tadi yang di awal saya sudah jelaskan di sini, yang bersifat rutin, ya, rutin. Ya, tujuannya apa? Nah ya ini, agar kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh perusahaan yang kaitannya dengan transaksi proses sistem itu berjalan dengan baik, maka pertama kinerja atau performanya ini harus baik, ya. Artinya kinerja dari sebuah proses transaksi tersebut, ya, bagaimana di bagian teller di bank mempunyai kinerja performa dengan alat bantu komputer misalnya, ya, misalkan dengan kita awali dengan proses antrian di bank, ya, nasabah mengambil antrian di bank langsung terinput dalam nomor antrian, langsung masuk ke dalam sebuah sistem di kasir, ya. Kasir nanti bisa langsung lihat ada nomor antrian sekian, ya. Nah itu ada proses kinerja performa, ya. Terus ketersediaan, ini kaitannya dengan ketersediaan data, ketersediaan dari data tersebut yang nantinya akan diproses, ya. Terus integritas data, data itu artinya terintegrasi, ya. Ketika data itu diinput, maka data itu menjadi sebuah sumber informasi bagi departemen lain, ya, itu. Misalkan tadi, ya, nasabah datang ke bank mengambil nomor antrian, sehingga itu menjadi informasi bagi bagian teller, ya, atau bagian customer service. Nah, customer service melakukan sebuah kegiatan transaksi, itu menjadi bagian, ya, histori kegiatan yang nantinya bisa dilihat oleh bagian keuangan nanti, ya, untuk membuat laporan keuangan, ya. Kegiatan transaksi tersebut juga nanti bisa digunakan oleh bagian marketing, ya, sehingga nasabah tersebut bisa menjadi target untuk dikelola dengan baik, ya, atau menjadi sebuah histori, ya, perjalanan dari nasabah, dari tren gaya nasabah melakukan penjualan, melakukan pembelian, ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai informasi. Ya, ini integritas data, kemudahan penggunanya. Nah, ini ya kaitannya dengan apakah proses transaksi itu mudah digunakan, ya. Ya, kalau proses transaksi itu tidak mudah digunakan, maka yang terjadi adalah proses kegiatan bisnis perusahaan itu berjalan tidak efisien, ya. Membayar transaksi misalkan harus dilakukan ke kantor misalnya, atau harus dilakukan datang ke bank misalkan, itu kan proses menjadi rumit, ya, ketika nasabah harus atau pembeli harus ke bank atau harus bayar cash. Berarti kemudahannya seperti apa? Nah, pembayaran bisa menggunakan mobile banking, ya, itu. Pembayaran bisa menggunakan OVO, ya, nah, atau menggunakan koin, ya, nah, ya, koin elektronik, ya, itu. Terus modular, nah, modular artinya mempunyai sebuah keterkaitan dengan modul-modul dengan departemen lain, ya, itu. Bagian marketing melakukan penjualan, ternyata input dari penjualan ini nanti masuk ke dalam modul finance, ya, ini masuk dalam modul finance, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan, ada sebuah kegiatan penjualan, sehingga menjadi sebuah income bagi perusahaan. Nah, bagi gudang, ya, bagi departemen gudang atau bagian produksi, ini menjadi sebuah modul, ya, ada sebuah transaksi barang yang berkurang karena setelah habis dijual, sehingga menjadi informasi untuk melakukan kegiatan produksi, ya, ini. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya suara saya? Halo? Jelas ya, alhamdulillah ya. Takutnya saya terlalu lebar, nggak kedengeran, hilang sinyalnya, ya. Nah, sekarang kita lihat transaksi processing system. Dia harus mempunyai kriteria, ya, itu. Pertama, atomik. Ya, atomik ini apa artinya?
Jadi sebuah kegiatan transaksi itu harus terintegrasi ibaratnya atom ya. Ada sebuah kegiatan ya, transaksi, lalu kegiatan itu menjadi sebuah informasi dasar untuk kegiatan proses bisnis yang lainnya ya. Itu ya, seperti tadi ya, transaksi yang dilakukan oleh bagian marketing telah menjual produk sebesar 10. Nah, 10 itu menjadi sebuah informasi bagi bagian keuangan ya. 10 itu menjadi informasi bagian produksi untuk melakukan produksi ya, sehingga barangnya berkurang kan 10, dia harus produksi lagi 10. Nah itu atomic, terintegrasi ya. Konsisten artinya transaksi itu harus konsisten, tidak berubah-ubah ya. Misalkan hari ini nasabah melakukan transaksi transfer uang ya 100.000 ya, ternyata transaksi itu setelah diproses berubah ya, bukan 100.000 lagi jadi 200.000. Nah ini kan berarti datanya tidak konsisten, baik itu dari nilai uangnya, jam transaksinya ya, terus tujuan transaksinya ya, sampai pada informasi transaksinya. Nah itu konsisten ya gitu. Kalau nasabah melakukan transaksi 100.000 ternyata berubah ya, potongan jadi 200.000, nah itu kan sebuah kejadian transaksi yang tidak konsisten. Nah itu ya, jadi pertama harus konsisten. Isolation, nah, artinya isolation ini kaitannya dengan bahwa transaksi tersebut ya berjalan pada sebuah transaksi kegiatan yang dilingkupi oleh database ya tadi ya, itu ya, ada proses input, ada diproses lalu mengeluarkan sebuah informasi. Itu kan sebuah lingkup isolation ya, siklus ya, daur hidup atau siklus sistem ya. Nah, itu isolation. Terus juga durability ya, itu durability ini kehandalan ya. Jadi ketika melakukan kegiatan transaksi, proses transaksi itu handal, artinya ketika dia transaksi tidak terjadi sering hang gitu ya. Itu misalkan kita transaksi melalui ATM, nah kita melakukan transfer, ternyata dia tidak handal, setiap transfer itu hang, sehingga ini menjadi masalah nasabah, sehingga transaksinya terhenti ya. Itu nah itu, jadi ketika sistem itu diakses oleh banyak orang, contohnya kita input atau kita memesan Gojek, nah itu kan aplikasi Gojek diakses oleh banyak orang. Nah ketika diakses bersamaan, apakah dia kuat ya, ya. Jadi jangan sampai ketika diakses oleh 100 pelanggan, oleh 100 customer, ternyata ketika masuk susah. Nah itu durability ya, ya itu biasanya ini kaitan dengan menginput data dalam satu server, satu database ya, yang sistemnya terpusat ya ini. Nah ini ya, jadi kriterianya dia harus atomic, konsisten, isolation, durability. Oh ya saya lupa, nanti tolong di screenshot ya untuk session kuliah daring ini ya, agar nanti buat laporan nanti ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini contoh kegiatan dari TPS ya. Nah ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya, sistem point of sales yang digunakan pada organisasi retail untuk memasukkan menyimpan data sales. Data tersebut kemudian dikirimkan ke pusat untuk diproses secara langsung atau diproses secara berkala, mingguan atau bulanan ya. Itu karena transaction process system itu kaitannya dengan kegiatan rutinitas ya. Bagian keuangan membuat laporan bulanan ya, bagian produksi melakukan kegiatan produksi harian. Nah itu kan kegiatan
rutinitas ya. Itu ya sudah saya jelaskan tadi. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan Office Automation System? Ya, ini. Yang kaitannya dengan Office Automation System itu ini alatnya ya, itu aplikasinya ya, aplikasi komputernya, teknologi komunikasinya ya. Ini berarti kalau bagian administrasi, alat aplikasinya apa? Microsoft Word, Excel, Google Form, email, Gmail ya. Nah, itu kan alat otomatisasi ya. Teleconference menggunakan Skype, Google Meet, Zoom, nah itu kan Office Automation System ya. Itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas para manajer atau juga para staf dalam melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya clerical ya. Itu ya. Ya, clerical itu kegiatan sehari-hari ya itu. Nah, oke. Manfaat dari Office Automation System yang lain mempercepat penyelesaian, mengurangi kebutuhan personil, jelas. Kalau kita menggunakan aplikasi, otomatis mengurangi personil ya. Membutuhkan media penyimpanan yang lebih kecil ya, itu jelas ya. Kita tidak membutuhkan lagi media penyimpanan yang sangat besar ya. Misalkan data-data karyawan berupa berkas kertas, terus kita input di aplikasi, itu kan jadi kecil, tidak membutuhkan ruangan lagi, tidak membutuhkan lemari lagi untuk menyimpan data, menyimpan berkas ya. Itu dapat diakses oleh beberapa personel secara bersamaan. Nah, itu yang kaitannya dengan durability ya, keandalan ketika diakses secara bersamaan ya. Ya, berarti di sini aplikasi tersebut, proses tersebut bisa diakses oleh orang, oleh personel secara bersamaan. Ya, nah, ini ya manfaat Office Automation System. Ya, sekarang kita lihat tadi kan Office Automation System itu atau OAS itu kan ada sebuah kegiatan ya, menggunakan alat bantu ya, teknologi informasi atau teknologi komunikasi. Itu yang menggunakan ada dua model. Pertama, personal clerical, artinya bagian-bagian yang sifatnya low middle ya, low ya, proses low ya, sekretaris, administrasi ya, ini namanya personal clerical. Terus ada proses kegiatan yang dilakukan oleh bagian eksekutif ya. Itu kalau untuk personal clerical itu kan alat bantunya atau kegiatan sehari-hari kan mengetik surat menyurat, menjadwalkan rapat, conference, menyimpan, mengingatkan jadwal, mengambil dokumen yang disimpan. Berarti kan alat atau alat bantu teknologi informasi kan untuk mengetik apa ya, Microsoft Word, surat menyurat bisa menggunakan email, menjadwalkan rapat dan konferensi bisa menggunakan kalender ya. Ini ya, menyimpan data, mengingatkan jadwal ya, bisa menggunakan Google Drive sekarang ya. Itu ya, ini disimpan secara elektronik bisa menggunakan WhatsApp ya, media sosial dan sebagainya. Nah, kalau untuk kegiatan eksekutif ya, misalkan manajer, teknisi, peneliti, ini kaitan dengan mengadakan konferensi, bisa menggunakan Zoom meeting, Google Meet ya. Itu menghasilkan informasi ya, bisa menggunakan website ya, gitu. Atau aplikasi keuangan, aplikasi perkantoran ya, mengontrol kinerja. Waduh, ini udah waktunya 10 menit ya. Oke, 10 menit itu ya, ini untuk yang clerical. Yang clerical ini untuk Operation Support System OSS ya, support yang kaitannya dengan informasi yang dihasilkan OSS diolah lagi sistem informasi sehingga digunakan untuk manajemen support system ya. Ini manajemen support system ya. Jadi ini sudah masuk ke manajemen support system ya. Manajemen support system itu contohnya adalah manajemen information system, execution support system,
executive support system, business expert system. Ya, jadi sistem informasi yang digunakan oleh para manajer, para pemegang keputusan. Ya, ini. Nah, ini keterangan mengenai MIS tersebut. Jadi contoh yang lain ya, tadi manajemen support system ada MIS ya. Nah, ini sistem informasi yang digunakan oleh para manajer untuk mengontrol, mengelola ya. Terus juga ini masih ya di MIS. Nah, ini diagram dari level penggunaan sistem informasi manajemen ya, dari proses transaksinya tadi ya, terus operation control, manajemen control, strategi kontrol. Nah, strategi kontrol dan manajemen kontrol ini adalah bagian dari manajemen information system ya. Sedangkan operational control dan transaction processing ini kaitannya dengan kegiatan clerical sehari-hari, rutinitas ya. Nah, ini education support system, sebuah sistem untuk mendapatkan sebuah informasi sehingga informasi itu dijadikan sebagai sebuah keputusan ya. Itu informasinya dari mana? Dari bagian law ya, law transaksi ya ini. Nah, ini modelnya, jadi ada database-nya, ada modelnya, ada user yang menggunakan aplikasi tersebut, ada model algoritmanya ya, algoritma kegiatan transaksi, sehingga transaksi itu masuk dalam sebuah database. Nah, nanti menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan ya, misalkan berapa harga barang ya, berapa produk yang nanti akan dijual ya itu. Nah, ini sama education support system ya, ini juga sama ya. Nah, ini juga kaitan dengan executive support system. Yang tadi kaitan dengan manajer membuat sebuah keputusan. Nah, ini para eksekutif, CIO, pemilik perusahaan ya. Ini bagaimana dia bisa melakukan sebuah keputusan dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi. Ya, ini. Dia lebih spesialisasi lagi dibandingkan DSS. Kalau DSS untuk para manajer, kalau eksekutif support system itu untuk para pemegang keputusan. Chief officer, ya, chief officer keuangan, IT, administrasi dan sebagainya. Nah, ini ada business executive expert system. Ya, ini ya kaitannya dengan mengelola sistem ya, general support ya, untuk melakukan knowledge management system, melakukan strategic information system, functional business system. Nah, ini lebih kepada mapping ya, mapping dalam melakukan sebuah kegiatan yang kaitan dengan tata kelola teknologi informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan ya. Ini ya, itu best. Nah, ini juga sama nanti. Nah, ini ya, nah ini adalah diagramnya. Ada user ya yang melakukan sebuah aktivitas terhadap aplikasi, terus ada inference engine-nya. Inference engine-nya ini adalah sebuah formula atau juga model dalam melakukan sebuah keputusan. Nah, hingga ini menjadi sebuah knowledge base, pengetahuan ya, sebuah pengetahuan dasar, sehingga berkembang ya kalau semakin banyak keputusan, sehingga menjadi sebuah database yang bisa diolah jadi mesin atau alat pintar gitu ya. Nah, itu oke ya, itu sampai di sini. Ada pertanyaan? Waktunya berapa menit lagi nih? Ya, oke ya, kira ada yang mau bertanya? Nanti jangan lupa ya, ada post test ya di apa, di ini, di mana Mas ya, nanti tolong dikerjakan post testnya ya, itu dibuka di jam 10 ya sampai jam 11 malam ya. Oke, ada pertanyaan? Apa waktunya 3 menit lagi ya. Terima kasih ya, jangan lupa tugasnya post test di jalan. Saya tutup ya, nanti absennya saya lihat dari tugas post test ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya. Ya.